Hey friend, gimana kabar kalian? Balik lagi di Teyuga Channel. Di video kali ini juga bakal kasih ringkasan sebuah film horor thriller terbaru yang berjudul The Black Phone. Film yang disutradarai oleh Scott Derrickson ini menceritakan tentang perjuangan seorang bocah berusia 13 tahun bernama Vinny yang harus berjuang menyelamatkan diri dari penculik anak-anak yang sadis dan kejam. Film ini merupakan adaptasi dari cerita pendek berjudul sama karya Joe Hill pada tahun 2004 silam. Dan Joe Hill sendiri merupakan anak dari penulis ternama Amerika Serikat, Stephen King. Berhasilkah Vinny menyelamatkan hidupnya dari si penculik? Simak sendiri deh alur ceritanya. Awal kisah berlatar di pinggiran kota Denver Utara di tahun 1978. Di mana terdapat sekelompok anak-anak sedang bertanding kriket di lapangan. Salah satu di antara mereka bernama Vinny, yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Sayangnya, pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim lawan Vinny yang dipimpin oleh Bruce. Ketika Bruce bersepeda sambil tebar pesona, tiba-tiba saja dia dihadang sebuah mobil hitam, dan cerita sesungguhnya dari film The Black Phone pun dimulai. Vinny tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Gwynny dan ayahnya yang dikenal galak dan tegas. Bahkan saat membaca koran saja, sang ayah tak ingin diganggu dengan suara berisik sedikit pun. Saat Vinny dan Gwyn akan berangkat ke sekolah, mereka melihat sebuah selembaran kertas informasi anak hilang yang bernama Bruce Yamada, yang tak lain adalah lawan tanding Vinny bermain kriket. Mereka juga mendapati dua anak berkelahi di halaman. Mereka bernama Robin dan Moose. Namun perkelahian kedua anak tersebut hanya menjadi tontonan dan bahan sorak-sorakan bagi anak-anak yang lain, tanpa satu pun ada yang berani melerainya, termasuk Vinny dan adiknya. Karena menurut mereka Robin adalah anak yang paling tangguh di sekolahnya. Di sekolah, Vinny bersembunyi di toilet ketika salah satu geng di sekolahnya mengejar Vinny. Akan tetapi persembunyian Vinny diketahui oleh mereka. Tiba-tiba saja Robin juga datang ke toilet dan melindungi Vinny. Alhasil, geng yang sok jagoan tersebut menyingkir meninggalkan mereka. Akhirnya Vinny dan Robin pun berteman dan saling mengobrol. Bahkan Robin meminta Vinny untuk mengajarinya pelajaran matematika saat pulang sekolah. Selanjutnya, saat pelajaran berlangsung, Gwyn, adik Vinny, dipanggil kepala sekolah karena ada yang ingin berbicara dengannya. Rupanya dua orang detektif, yaitu Detektif Wright dan Detektif Miller, ingin bertanya pada Gwyn tentang sesuatu. Kedua detektif tersebut menanyakan apa yang pernah Gwyn katakan pada salah satu temannya yang bernama Amy Yamada, adik dari Bruce Yamada yang saat itu tidak diketahui keberadaannya. Gwyn mengatakan bahwa dia bermimpi Bruce Yamada diculik oleh seorang pria dengan balon hitam di dalam mobil. Detektif tersebut juga bilang bahwa dia menemukan dua balon hitam di tempat kejadian penculikan salah satu anak yang lain. Namun rupanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kedua detektif tersebut membuat Gwyn emosi. Karena menurutnya detektif-detektif itu telah menuduhnya sebagai penculik atau yang biasa disebut The Grabber. Lalu dengan lirih Gwyn mengatakan bahwa terkadang mimpi-mimpinya adalah benar. Malamnya ketika Vinny pulang ke rumah, sang ayah sudah tertidur di dekat perapian. Dengan sembunyi-sembunyi Vinny nekat menonton film horor seorang diri. Padahal dia tahu jika ayahnya tak pernah mengizinkan dia untuk melihat film-film yang memiliki rating R, hingga kemudian dia ketiduran. Keesokan harinya Vinny terbangun saat mendengar jeritan adiknya. Saat ia menghampirinya, Gwyn dipukuli ayahnya karena Detektif Wright dan Miller mendatanginya di tempat kerjanya yang ingin menyelidiki tentang mimpi Gwynny. Vinny berusaha melarang sang ayah untuk tidak terus memukul Gwyn, namun dia tak dihiraukan. Bahkan sang ayah memukul Gwyn lebih keras saat Gwyn sengaja menjatuhkan vodka milik sang ayah yang seharga $8. Gwyn menangis menjerit kesakitan. Dengan luka yang masih menyayat di punggungnya, Gwyn bersandar di bahu sang kakak sambil menonton televisi. Selanjutnya Robin yang berjalan-jalan juga bertemu dengan The Grabber yang selalu memakai topeng berbeda saat menjalankan aksinya. Malamnya, Vinny yang sedang menonton televisi diberitahu sang ayah bahwa Robin telah diculik. Pencarian Robin pun dilakukan.
Vinny meminta adiknya untuk melanjutkan mimpinya untuk mencari tahu keberadaan temannya tersebut. Gwyn langsung berdoa menghadap Tuhannya agar diberikan mimpi lagi dan melihat sesuatu yang bisa membantu polisi untuk menemukan Robin. Esok harinya Vinny dihajar oleh musuh-musuhnya di sekolah. Gwyn yang berusaha membantu sang kakak malah ikut-ikutan dihajar oleh mereka. Lalu ketika pulang sekolah, Vinny bertemu dengan The Grabber yang menyamar sebagai tukang sulap yang membawa mobil hitam di dekat sekolahnya. Saat penculik tersebut mengeluarkan balon-balon hitamnya dari mobil, saat itu juga Vinny menjadi korban penculikan ke-6 dari The Grabber. Meskipun dia mencoba melawan, sayangnya penculik tersebut menyemprotkan bius di wajah Vinny dan berhasil membawanya. Penculik tersebut membawa Vinny ke sebuah ruangan bawah tanah yang kedap suara. Sesampainya di ruangan tersebut, Vinny tersadar. Penculik tersebut mengajak Vinny berbicara namun tak ditanggapi sama sekali sama bocah laki-laki tersebut. Lalu penculik itu pun keluar dan mengunci Vinny sendirian. Vinny mulai memeriksa ruangan yang menyekap dirinya. Pada dinding ruangan itu terdapat sebuah telepon hitam yang sudah tak berfungsi lagi. Sementara Gwyn yang menginap di rumah temannya mendapatkan kabar buruk dari sang ayah tentang Vinny. Gwyn pun langsung kabur dari rumah temannya tersebut dan berdoa di kamarnya. Tiba-tiba telepon di dekat Vinny berbunyi. Saat dia mengangkatnya, The Grabber datang kembali dan bilang bahwa telepon tersebut tidak berfungsi. Vinny bertanya pada penculik itu, apakah dia yang membunuh Robin dan Bruce? Namun penculik itu tak mengakuinya. Penculik tersebut meminta Vinny untuk menutup teleponnya dan dia kembali keluar dari ruangan itu. Vinny berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Namun percuma saja, tak akan ada yang mendengar teriakannya. Ia lalu melihat ventilasi udara dan mencoba untuk menjangkaunya. Sayangnya ventilasi itu terlalu tinggi untuknya. Tiba-tiba telepon hitam kembali berdering. Saat Vinny mengangkatnya ternyata tidak ada jawaban. Vinny pun merebahkan tubuhnya di kasur yang ada di ruangan tersebut. Tak sengaja dia melihat telepon rusak itu seperti bergerak sendiri. Tiba-tiba The Grabber yang sudah duduk di dekat Vinny mengagetkannya. Vinny bilang bahwa dirinya kelaparan. Namun pria tersebut bilang tak ada makanan apapun untuk Vinny. Kemudian dia keluar dan mengunci Vinny kembali. Ketika Vinny tertidur, telepon hitam kembali berdering mengagetkan Vinny. Vinny mengangkatnya lagi dan bilang bahwa dia butuh bantuan. Tak lama setelah itu ternyata ada suara dari telepon yang memanggil Vinny. Vinny pun kaget langsung menutup telepon tersebut. Sejak saat itu dia mulai mengalami hal-hal supranatural. Telepon itu terus berdering dan kali ini Vinny berani mengangkatnya. Suara seorang laki-laki yang rupanya arwah Bruce Yamada menghubungi Vinny untuk membantunya keluar dari tempat tersebut. I don't remember my name. First thing you lose when? Bruce bilang bahwa ada keramik longgar yang kotor di lorong ruangan tersebut. Dia meminta Vinny untuk menggali di bawah fondasi. Belum selesai Vinny berbicara, telepon tersebut tiba-tiba saja mati. Sementara itu Gwyn yang tengah tidur bermimpi bahwa sang kakak berteriak minta tolong di dalam sebuah rumah. Setelah ia terbangun, dia langsung keluar rumah seorang diri untuk mencari ciri-ciri tempat yang menyekap Vinny di dalam mimpinya. Sedangkan Vinny mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Bruce. Dia menggali lubang di bawah keramik dan memasukkan tanahnya ke kloset. Setelah itu dia menutup lubang itu dengan selembar karpet. Keesokan harinya, The Grabber membawakan sarapan untuk Vinny. Setelah dia keluar, Vinny melihat gagang pintu yang tak terkunci. Ketika dia akan membuka pintu itu, telepon kembali berbunyi. Kali ini suara laki-laki lainnya melarang Vinny untuk keluar dari ruangan itu. Karena dia tahu bahwa itu adalah sebuah jebakan. Don't go upstairs. Suara tersebut adalah suara Billy si pengantar koran. Billy bilang jika Vinny nekat keluar dan ketahuan, maka penculik itu akan memukulinya dengan sabuk miliknya hingga pingsan. Setelah itu Billy menutup teleponnya. Benar saja apa yang dikatakan Billy. Saat Vinny mencoba untuk keluar dari ruangan itu,
Dia melihat The Grabber duduk dengan membawa sabuknya dan bertelanjang dada. Alhasil, Vinny pun kembali masuk ke ruangannya dan memakan sarapan yang dikirim oleh The Grabber. Billy kembali menelepon. Kali ini dia memberitahu Vinny bahwa dia menyembunyikan kabel di bawah dinding yang terpisah dari lantai. Tiba-tiba botol di hadapan Vinny berputar-putar lalu berdiri dan menunjuk arah ventilasi. Sementara Gwynny bermimpi bahwa Billy diculik oleh The Grabber saat dia mengantarkan koran-korannya. Dia juga melihat The Grabber berdiri membawa balon hitam dan memakai topeng di depan sebuah rumah. Lalu Gwynny terbangun. Vinny mengambil kabel seperti apa yang diminta oleh Billy. Dia berusaha untuk mengikatkannya pada ventilasi. Karena selalu gagal, dia kemudian mengambil gulungan karpet dan dia gunakan untuk mengaitkan kabel tersebut pada ventilasi. Dia lalu mengikat ujung kabel tersebut dan ia gunakan sebagai pijakan untuk membuka ventilasi itu. Dengan susah payah, Vinny memanjat tembok dan akhirnya berhasil membuka ventilasi. Selanjutnya di malam hari, Gwynny menghampiri sang ayah yang bersedih dan mengajaknya untuk mencari Vinny. Sementara detektif Wright dan Miller mendatangi salah satu rumah warga dan menunjukkan foto Vinny pada pemilik rumah. Kebetulan mereka dipersilakan masuk. Dan rupanya pria itu bernama Max, yang tak lain adalah saudara The Grabber. Karena Max ngoceh terus-menerus membuat kedua detektif tersebut ilfil dan meninggalkannya. Namun Max tidak tahu bahwa di ruang bawah tanah rumah saudaranya tersembunyi seorang bocah laki-laki. Vinny berpura-pura tidur saat The Grabber datang membawakannya makanan. Namun The Grabber tahu bahwa Vinny hanya berpura-pura. Kemudian dia bertanya nama Vinny sebenarnya. Vinny mengaku bernama Taylor Mullen. Ternyata The Grabber tahu bahwa Vinny berbohong karena berita kehilangan Vinny tersebar di mana-mana. Penculik itu melemparkan sebuah koran pada Vinny yang memuat foto dan namanya. Lalu penculik itu kembali keluar dan tak mengunci pintu. Vinny menyentari retakan-retakan tembok ruangan itu dengan senter mainannya. Tiba-tiba di lorong muncul seorang anak yang tergantung dengan penuh darah. Darah anak tersebut menetes ke lantai. Dan kemudian dia menunjuk ke telepon. Vinny mengangkat telepon tersebut dan ternyata sosok anak itu sudah menghilang. Suara telepon itu yang tak lain adalah suara Griffin, mengatakan bahwa Vinny tak punya banyak waktu. The Grabber belum tidur. Karena dia pikir saat itu saudaranya akan tahu bahwa dirinya menyembunyikan sesuatu. Griffin juga mengatakan The Grabber tidak membunuh Vinny karena Vinny tidak memainkan permainan. Untuk itu, Vinny harus melakukan permainan jika ingin menang. Permainan itu bernama Naughty Boy. Griffin menunjukkan ada sebuah kunci kombinasi di bagian dalam pintu yang merupakan kunci sepedanya yang diambil The Grabber saat menculiknya. Sayangnya Griffin lupa angka kombinasinya. Namun sebelumnya dia menuliskan di dinding ruangan itu dan menunjukkannya pada Vinny. Vinny segera mencari angka tersebut dan berhasil menemukannya. Karena Griffin lupa kombinasinya, dia meminta Vinny untuk mencarinya sendiri. Kemudian Vinny mulai menjalankan petunjuk dari Griffin. Dia keluar dari ruangan itu dan berhasil mengelabuhi The Grabber yang tertidur. Dia masuk ke sebuah ruangan dan mencari kunci kombinasi milik Griffin. Setelah menemukannya, Vinny pun mencoba menggabungkan angka yang tepat untuk membuka kunci tersebut. Saat dia berhasil membukanya, tiba-tiba anjing The Grabber menggonggong dan membangunkan penculik itu. Melihat pintunya terbuka, The Grabber segera mengejar Vinny yang berusaha kabur. Sayangnya Vinny tertangkap kembali dan diancam oleh The Grabber. Lalu Vinny dibawa kembali ke ruangan kedap suara milik penculik tersebut. Telepon hitam kembali berbunyi. Kali ini yang menelepon adalah Vance Hooper. Dia juga merupakan anak yang membuat keonaran di sebuah toko saat bersinggungan dengan anak yang lain ketika Vinny berada di dalam toko tersebut. Pada mimpi Gwynny, Vance Hooper menuliskan angka 7741 pada lengan anak yang ia pukuli. Gwynny juga mengikuti Vance Hooper saat digelandang polisi. Di dalam mobil polisi, dia melihat Vance berbicara dengan Vinny melalui telepon. Vance menunjukkan tempat di mana dia diculik oleh The Grabber. Lalu turunlah Gwynny di tempat tersebut dan melihat angka 7741 di dinding rumah tersebut. Kemudian Gwynny terbangun. Selanjutnya Vinny melakukan apa yang disuruh oleh Vance Hooper.
Dia memukul tembok dengan penutup kloset dengan sekuat tenaga hingga kemudian terlihatlah penutup bagian belakang freezer milik outlet yang ada di seberang rumah The Grabber. Vinny berhasil membuka penutup freezer tersebut. Sayangnya, dia tak berhasil membuka pintu depan freezer itu yang terkunci. Akhirnya Vinny pun kembali keluar dan hanya bisa menangis sedih. Lagi-lagi telepon kembali berdering. Dan kali ini yang menghubunginya adalah Robin, sahabat Vinny. Robin bilang bahwa selama ini dia selalu bersama Vinny. Robin juga bilang tidak akan membiarkan Vinny bernasib sama seperti dia. Robin memberikan semangat pada sahabatnya tersebut. Dia meminta Vinny untuk mengisi teleponnya dengan pasir. Lalu Vinny diminta untuk berlatih mengayunkan telepon tersebut dengan langkah maju mundur sampai berulang kali. Vinny melakukan apa yang diminta Robin. Dia mengisi telepon tersebut dengan pasir lalu memasang jebakan. Selanjutnya, di tengah hujan yang deras, Gwynny terus berusaha untuk mencari letak tempat yang ada di dalam mimpinya. Tiba-tiba dia dihadang oleh arwah kelima korban The Grabber hingga Gwynny terjatuh. Tapi kemudian arwah tersebut menghilang dan rupanya Gwynny berada tepat di depan rumah yang ada di dalam mimpinya. Begitu juga dengan angka 7741. Gwynny segera bergegas pulang dan menghubungi Detektif Bright. Detektif tersebut pun langsung meluncur ke lokasi yang ditunjukkan Gwynny. Vinny melihat telepon hitam bergerak dengan sendirinya. Dia mendekat dan mengambil gagang telepon tersebut. Tiba-tiba Max membuka pintu ruangan yang menyekap Vinny. Saat Vinny meminta tolong pada Max, The Grabber keburu datang dan membacok kepala Max hingga tewas. Sementara para detektif yang datang ke lokasi rumah The Grabber langsung masuk ke rumah tersebut dan menggeledahnya. Vinny mulai geram dengan pria bertopeng itu. Dan The Grabber memanggil anjing penjaganya yang sangat besar dan galak. Dia berusaha untuk menghajar Vinny dengan golok yang ia cabut dari kepala Max. Untungnya, Vinny berhasil mengelak dan berlari membawa The Grabber masuk terperosok ke dalam jebakannya. Vinny memukul wajah pria biadab tersebut berkali-kali dan kemudian menjerat lehernya dengan kabel telepon hitam yang Vinny bawa. Sebelum The Grabber tewas, telepon kembali berdering untuk yang terakhir kalinya. Vinny mendekatkan telepon tersebut ke telinga The Grabber, di mana para arwah kelima korban The Grabber tertawa bahagia melihat pria tersebut kalah di tangan Vinny. Vinny menarik leher pria tersebut hingga akhirnya dia pun tewas. Lalu Vinny mengambil daging dan melemparkannya pada si anjing untuk mengalihkan perhatiannya. Akhirnya Vinny pun keluar dari ruangan penyiksaan tersebut. Sementara para detektif berhasil menemukan gundukan tanah yang dirasa adalah kuburan para korban The Grabber. Vinny membuka angka kombinasi kunci sepeda milik Griffin dan dia pun selamat. Namun rupanya Vinny keluar dari rumah yang ada di seberang rumah yang ada di dalam mimpi Gwynny. Gwynny yang melihat sang kakak selamat langsung berlari dan memeluk erat kakaknya tersebut. Setelah dibawa ke mobil, sang ayah pun datang. Ayah Vinny memeluknya dan menangis meminta maaf pada kedua anaknya tersebut. Kini akhirnya kota Denver Utara telah aman dari penculik anak-anak yang disebut The Grabber. Esok harinya saat Vinny kembali ke sekolah, dia mendadak terkenal karena berhasil membunuh penculik anak-anak yang menakutkan di kotanya. Lalu film pun berakhir. Itu tadi friend alur cerita film The Black Phone yang penuh dengan teka-teki mendebarkan. Semoga dapat menjadi inspirasi tontonan rebahan kalian di rumah ya. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.